Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak-bapak RT, pengurus masjid beserta jajarannya, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini selalu mendapatkan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Tabaraka wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur Allah tambahkan rahmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kajian kita tentang ghirah. Ghirah dalam bahasa Arabnya adalah gairah. Bahasa Arabnya ghirah, bahasa kitanya gairah. Buya Hamka menyampaikan makna daripada ghirah. Yang pertama adalah cemburunya umat Islam. Yang kedua yaitu semangatnya umat Islam, kaum muslimin. Bahkan ghirah tersebut adalah nyawa daripada di dalam diri umat Islam itu sendiri. Mengapa penting ghirah itu harus ada dalam diri kita? Kita akan bahas. Ghirah adalah kecemburuan yang ada di dalam diri umat Islam. Apa penyebab cemburunya? Yang pertama, ketika anak gadis kita dibawa oleh laki-laki lain. Pak, permisi pak. Ya, boleh anak bapak saya bawa? Mau ke mana? Mau jalan-jalan pak? Enggak boleh. Sekali enggak boleh. Sebentar aja pak, nanti saya belikan bakso. Baiklah. Tapi jangan lama-lama ya. Laki-laki yang tidak ada rasa cemburu dalam dirinya, ketika anak gadisnya itu dibawa sama laki-laki lain, maka laki-laki ini digolongkan dalam hadis Nabi, yaitu seorang dayus. Seorang dayus ini tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 kelompok manusia umat Islam yang tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Yang pertama adalah yaitu seorang yang durhaka kepada kedua orang tua. Tidak akan masuk surga kalau dia durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua yaitu peminum khamar. Peminum khamar ini setiap hari tidak tinggal pak bu. Kalau dia sudah minum khamar, itu setiap waktu minum terus. Minum tua, minum arak, dan terus dia minum setiap waktu, tak ada lain, tak bukan adalah minum. Habis makan minum tua, habis berjalan-jalan minum tua,
minum khamar dan banyak jenis khamar, dan dia menjadi peminum khamar, maka seorang mukmin yang demikian tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 kelompok ini: durhaka kepada orang tua, kemudian peminum khamar, yang ketiga dayus. Laki-laki yang dayus ini tidak akan masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita harus ada rasa cemburu? Karena dia laki-laki membawa anak kita bukan mahram. Kecuali si laki-laki ini nikah dengan anak kita, baru boleh. Oh, dia kan udah tunangan, Ustaz. Tunangan belum apa-apa. Ini udah tunangan, udahlah dibawa ke sana kemari. Habis itu nggak jadi pula nikah. Dah habis kehormatan anak kita. Laki-laki tidak punya rasa cemburu, dia adalah digolongkan sebagai orang yang disebut dengan dayus. Seorang istri juga demikian. Istri kita dibawa laki-laki lain. Bahkan istri kita itu diberi kepada orang lain, kepada laki-laki lain. Si laki-laki suaminya nggak ada rasa cemburu sama sekali. Kalau kita jangan coba-coba usik istri kita, diganggu, coba colek-colek. Kalau tak tangan nih, bekelahi kita pun jadi, betul Pak? Kenapa? Cemburu kita. Kenapa? Istri kita enak aja dia mengganggu. Kalau tak kena nih kepalan tangan saya nih, masuk kantor polisi, masuklah. Begitulah kalau ada rasa cemburu di dalam hati kita, ghirah. Betul Pak? Jadi di dalam hati kita mesti harus ada cemburu. Mengapa? Karena Allah sudah menerangkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang yang durhaka, dan penjaganya malaikat-malaikat yang kejam, yang keras. Dia tidak pernah merasa belas kasihan, dan dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat dalam neraka itu, Pak Bu, jangan dikira bisa dinegosiasi. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada belas kasihan. Kalau memang ini dosanya, ya langsung malaikat itu dengan sekeras-kerasnya menyiksa. Dan dengan bertubi-tubi, tidak ada belas rasa kasihan. Itulah makanya kita diperintahkan oleh Allah agar senantiasa jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Jadi bermacam-macam jaga keluarga dari api neraka, tidak hanya seorang anak, seorang istri dibawa laki-laki lain. Tapi juga kita cemburu melihat anak kita, istri kita, dia tidak sholat. Mengapa kita cemburu? Kita sebagai laki-laki pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Presiden diminta pertanggungjawaban hadap rakyatnya. Gubernur, bupati, wali kota, RT, RW, bahkan diri kita sendiri akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita cemburu ketika kita melihat sesuatu, umpamanya anak istri kita tidak sholat. Kok anak istri tidur sholat, tidak sholat, tidak bangun-bangun. Sholat subuh, tidak bangun-bangun. Suami tidak bangun-bangun. Gimana Ustaz? Suami awak payah mau bangun subuh Ustaz. Bawa ember biar cepat bangun, siramkan aku mukanya, bangun nanti itu. Jangan kuat-kuat siramnya Bu, jangan langsung main siram, percikkan air,
Ember besar nih bang, ember bang, air bang. Itu apa nih? Untuk nyiram bang. Langsung cepet dia bangun. Mak ngeri istriku ini. Jam nih istriku ini main siram-siram ya. Langsung bangun pak. Padahal mau dipercikan air aja. Kenapa? Karena sholat ini perintah wajib. Yang tak boleh kita tawar-tawar lagi. Cemburu kita kepada anak, istri, bahkan keluarga kita ketika dia tidak melaksanakan sholat. Itu yang pertama. Ghirah kita, kecemburuan kita, yaitu terhadap hal-hal yang bertentangan dengan syariat menimpa pada keluarga kita. Yang kedua, ghirah yang mesti harus ada dalam diri kita. Saya contohkan seperti umpamanya Palestina. Palestina adalah negerinya para anbiya, para nabi, para salihin. Palestina dijajah oleh Israel. Dari mulai zaman dulu sampai sekarang berabad-abad. Betul Pak? Masjidnya ketika orang mau beribadah itu dihalang-halangi, bahkan ada yang ditembak dan lain sebagaimana. Ada yang dipukul, ada yang diusir, macam-macam. Masjidnya mau dikuasai. Ketika kita melihat kaum muslimin di sana diintimidasi, dikriminalisasi, maka kita selaku umat Islam, innamal mu'minuna ikhwah, setiap mukmin itu bersaudara, maka kita diikat dengan kalimat la ilaha illallah. Maka siapapun, kulit apapun, warna apapun, bentuk apapun, selagi dia manusia, mesti itu menjadi saudara kita. Maka kita cemburu, ghirah kita ingin membela Palestina. Betul Pak? Ini nampak dijajah sana Palestina. Biarlah, itu kan Palestina, bukan awak. Tak bisa. Kita mau jadi apa? Orang beriman kan bersaudara. Ghirah itu harus ada. Kalau tidak ada sebab musabab karena tidak ada ghirah itu. Yang pertama karena tidak tahu, yang kedua karena imannya tidak ada. Jadi iman itu kadang ada, kadang hilang, bahkan kadang naik, kadang turun. Ketika iman itu naik, al-imanu yazid bit'ah. Iman itu ketika naik Pak, kita rajin taat ibadah. Rajin ke masjid, puasa, tarawih, ya kan? Walaupun hanya 10 hari awal. Itu berarti imannya naik waktu itu. Dengan ketaatan. Selanjutnya ketika itu turun lagi 15 hari, 20 hari enggak ada datang lagi. Ini imannya turun. Ya kan? Wa yanqus bil ma'siyah. Ketika iman itu turun dikarenakan maksiat dan dia maksiat kepada Allah, bahkan dia tidak mau beribadah dikarenakan iman sedang turun, bahkan iman itu akan hilang. Iman bisa hilang ketika seseorang melakukan maksiat dosa besar, maka ketika itu kata Rasulullah, iman seseorang hamba itu sudah hilang. Coba bayangkan Pak, hilang Pak iman. Jadi ketika tidak ada ghirah kita untuk membela Palestina, iman kita dikatakan bisa hilang, atau kita hanya sekedar Islam KTP. Islam KTP atau Pak? Label saja, tapi hakikatnya enggak. Maka oleh karena itu kita berlindung kepada Allah agar ghirah itu tetap kita pelihara, menunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim. Ketika Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu diperangi, itu dihalang-halangi, bahkan dirusak. Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dirusak Pak. Ini contoh besarnya saja. Maka ketika itu kita ghirah kita akan timbul, pembelaan kita akan timbul. Mengapa? Masjid itu Baitullah, rumah Allah. Masjid itu milik siapa? Milik umat Islam. Jadi masjid kita ini Pak, kalau masjid kita ini ada yang menghalang-halangi ataupun merusak masjid kita ini, kemudian tersebar di berita, seluruh dunia akan mengkutuk Pak, siapa yang merusak masjid itu. Betul Pak? Kenapa
Kenapa? Karena masjid itu milik umat Islam. Di ujung negara kita, di Papua dan lain sebagainya, masjid ada yang dihancurkan, maka umat Islam seluruh dunia mengutuk dan mengecam. Kenapa? Ghirah umat Islam itu ada karena dia orang beriman. Karena masjid adalah Baitullah, rumah Allah, rumah ibadahnya orang Islam. Ketika itu kita merasa mengutuk dan mengecam orang-orang yang telah merusak masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai tanda ghirah itu. Maka kalau tak ada ghirah, Hamka mengatakan ghirah itu nyawa. Kalau tak ada nyawa berarti mati. Masjid dirusak, Islam dinistakan, Al-Quran dinistakan, dihina, dilecehkan. Apa perilaku sikap Rasulullah ketika diri pribadinya dihina, diludahi? Rasulullah setiap lewat diludahi. Setiap lewat mau sholat, dikumpulkan dulu banyak-banyak, baru diludahkannya ke Rasulullah. Kemudian kotoran-kotoran itu ketika sholat dilemparkannya kepada Rasulullah. Ketika diri Rasulullah diperlakukan demikian, Rasulullah enggak apa-apa, biasa saja. Tapi ketika Islam yang dirusak, Islam yang dimusuhi, Rasulullah angkat pedang, Pak, Bu. Kalau masalah pribadi, oke, enggak apa-apa. Tapi ketika Islam yang dirusak, Islam yang dinodai, maka Rasulullah angkat pedang. Asyidda walal kufaru hama'u bainahum. Tegas kepada orang kafir, berkasih sayang terhadap sesama mereka umat Islam. Begitulah sikap muslim itu. Tegas itu bukan membunuh, tapi tegas itu untuk menegakkan kebenaran, menegakkan yang semestinya, meluruskan gitu. Ketika dia memusuhi agama, Rasul tidak segan-segan untuk berperang, angkat pedang. Ketika disuruh, wahai kaum raja sekian-kian, ada kaum raja dikirim surat, nggak mau. Diperintah Rasul ini kan sebagai rahmatan lil alamin untuk menyebarkan Islam. Disuruh Islam, tapi kerajaan-kerajaan itu menolak. Maka untuk mengajak perang, Islam tidak menolak. Anda jual, saya beli. Begitulah sikap Rasulullah. Jadi ketika perang terjadi, ya dikarenakan membela agama Allah. Bahkan musuh-musuh Rasulullah itu, Islam tuh jangan sampai hidup di dunia. Kalau bisa dipupuskan, kalau bisa ditiadakan. Tapi Rasulullah angkat pedang jihad di jalan Allah untuk menegakkan syariat agama Allah. Begitulah sikap muslim. Tapi bukan sembarangan. Tiba-tiba anak jihad ya, enggak, bukan begitu. Memang jelas fenomenanya. Inilah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi senantiasa dia untuk Islam itu dia akan bela, tapi untuk pribadinya dia tidak marah. Tapi kalau kita sekarang, kita yang dirusak, diintimidasi mungkin enggak apa-apa. Tapi kalau agama Islam, Rasulullah dihina, Islam dihina, Al-Quran dinistakan, hati-hati, Pak. Kita mesti ghirah, kita harus timbul. Gak bisa diam. Kenapa? Itulah nyawanya kita. Kalau kata Buya Hamka menyebutkan, kalau kalian agama Islam itu dinodai, dinistakan, dihina, dicaci, diintimidasi, lalu kalian tidak ada pembelaan, maka gantilah pakaianmu dengan kain kafan. Bahasa Minangnya, mati aja lah kau, mati aja lah ang. Itulah kira-kira bahasa Buya Hamka. Kalau ketika Islam itu dihina, dicaci, direndahkan, kalian diam saja, ganti pakaian dengan kain kafan, Pak. Berarti suruh mati. Betapa pentingnya ghirah itu harus ada dalam diri kita, agar kita senantiasa iman itu terjaga, marwah, martabat, ketinggian, kemuliaan Islam itu tetap tegak. Pada satu saat nanti di akhir zaman, Islam itu seperti buih di lautan. Sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah kami orang Islam itu sedikit? Tidak, banyak, banyak sekali. Tapi laksana makanan hidangan yang mengambil, yang menjadi perebutkan orang lain. Jadi sekaranglah terjadi di mana-mana
Islam itu banyak, betul. Mungkin ada sedikit-sedikit di negara-negara yang tertentu, minoritas. Tapi Islam itu seperti buih di lautan, kata Rasulullah. Masing-masing jadi perebutan, masing-masing mencubit, masing-masing menginjak, masing-masing mengintimidasi. Tapi kita lemah pada masa itu. Inilah sekarang. Mengapa terjadi demikian Rasulullah? Dikarenakan pada masa itu umat Islam dikenakan penyakit wahan. Mahwal wahan ya Rasulullah. Apa itu wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Umat Islam pada masa itu banyak, tapi cinta dunia, takut mati, kata Rasulullah. Banyak pan sekarang Pak umat Islam, Pak, tidak terhitung banyaknya. Tapi ketika itu yang sekarang terjadi, cinta dunia, takut mati. Makanya Islam banyak tapi seperti buih. Takut jabatan dicopot, akhirnya ya bela-bela yang dulu haram sekarang jadi halal. Kenapa? Ya itu tadi cinta dunia, sayang jabatan, duit banyak. Ya Pak, Ibu, kalau sempat saya nanti enggak ikut-ikutan, habislah jabatan saya. Nah, itu kan cinta dunia namanya. Ya dulu haram sekarang halal, ya mestinya harus dibenerin. Kalau dulu haram sekarang ya harus diharamkan juga, tapi mesti ada hal-hal tertentu diluruskan dulu supaya halal gitu. Jangan langsung ikut-ikut ya. Sekarang halal, padahal dulu fatwanya haram. Kalau sekarang kalau memang dia memang betul-betul menegakkan Islam, ya mestinya kalau mau halal begini caranya, diginikan, harus begini, harus transparansi, baru dia akan menjadi halal. Jelas. Jadi ulama yang seperti itu, itulah ulama yang betul-betul ingin menegakkan. Dia tidak cinta hubud dunia, dia tidak waqarahiyatul maut, tapi dia ingin menegakkan dengan selurus-lurus dan sebenar-benarnya Islam itu. Ya Pak, ya Pak, begitulah kita ini harus begitu. Harus betul-betul menegakkan syariat, harus betul-betul menegakkan selurus-lurusnya, supaya kita ghirah dalam hati kita itu tetap ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, ghirah yang mesti ada dalam diri kita dikarenakan di suatu daerah kita ada maksiat, ada pijit-pijit plus, ada warung remang-remang, ada tempat perjurian, tempat narkoba, tempat maksiat. Maka dalam hati kita harus ada ghirah. Untuk apa? Untuk menghentikan kemaksiatan itu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, wa illam astati' fa bilisan, wa illam astati' fi qalbi. Apabila melihat suatu kemungkaran, kemaksiatan, kata Rasulullah, cegah dengan tangannya. Apabila tidak mampu dengan tangan atau kekuasaan atau langsung tangannya langsung, maka cegahlah dengan lisan. Tidak mampu dengan lisan, dengan hati. Itu selemah-lemahnya iman. Jangan kita, biarlah yang mabuk, biarlah di situ mabuk, biarlah situ berjudi, biar situ berzina, biar situ narkoba. Kita yang penting kita aman aja lah. Biarlah urusan tuh. Nggak bisa begitu Pak. Mengapa? Memang judi, mabuk, zina, narkoba, maksiat, memang betul dia yang melakukannya. Tapi judi, mabuk, maksiat, Allah marah. Allah timpakan bala bencana. Yang mati bukan kau aja, bego. Betul. Begitulah dalam Islam. Mestinya kita harus ada ghirah. Ketika ada maksiat nampak di depan mata kita, hentikan dengan tangan kita. Kekuasaan atau tangan. Makanya ada sekelompok manusia, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Makanya ada kelompok-kelompok di Indonesia ini, kelompok apa namanya? Pemberantas maksiat, kemungkaran. Karena memang ada perintah Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, dan hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat, sekelompok orang yang menyuruh kepada kebaikan, yang mencegah kepada kemungkaran. Ayat Al-Qur'an itu Pak.
Maka kita mesti kalau mau kuat, jangan kita sendiri, Pak. Kita sendiri datang ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ceramah dia, Pak. Ada tempeleng kita, Pak. Mati kita dibuat orang tuh. Kalau kita sendiri, maka ada kelompok, organisasi ini, persatuan ini, persatuan ini. Tujuannya apa? Ketika dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dia tidaklah dianggap kaleng-kaleng. Dia punya organisasi, dia punya lembaga, sehingga dia ketika menyuruh mencegah kemungkaran itu, dia didengar dan dia diakui oleh negara. Betul, Pak? Mestinya begitu. Kenapa? Kemaksiatan kita harus cemburu, dikarenakan kemaksiatan itu akan melibatkan kita semua. Ketika terjadi gempa bumi, tanah longsor, anjlok tanah nih, Pak, yang mati bukan di tempat maksiat itu aja, tapi kita seluruhnya bisa kena imbasnya. Walaupun yang maksiat itu mati langsung neraka, ya kita tidak, tapi kita kena juga, terkena imbasnya. Dalam hadis Rasulullah dari riwayatkan oleh Abu Bakar, "Ma minkum ya'malu fil bil ma'as ayyakunu Allah biqabim minhu." Ketika "Ma minkum ya'malu fil bil ma'as," ketika ada sesuatu kaum di situ kemaksiatan merajalela, maksiat kata Rasulullah, dan mereka tidak mau mengubahnya, mereka biarkan saja. Itulah tadi, biarlah orang itu maksiat, kita kan tidak. Biarlah orang itu masuk neraka, kita kan tidak. Kita diam aja, kita tak mau tolak, kita diam aja. Maka kata Rasulullah, maka tunggulah azab Allah akan merata kepada mereka. Itu pentingnya, Pak, kita, Pak. Harus ada ghirah, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ghirah itu tadi yang menjadikan agar kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah. Jadi hati-hati, Pak, dengan satu maksiat. Jangan kita anggap sepele. Apalagi di lingkungan kita. Jelas maksiatnya, kita biarkan saja, maka tunggulah kata Rasulullah, azab Allah itu merata kepada kaum itu. Tidak hanya di tempat itu aja, makanya harus kita antisipasi, harus kita cegah. Jangan kita biarkan. Karena kita umat Islam itu punya rasa kecemburuan, punya ghirah untuk menghentikan amar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hati kita mesti kita hidupkan kecemburuan ghirah tersebut, nyawa. Kalau tak ada itu berarti kita dianggapnya bagaikan tak bernyawa, bagaikan tak hidup. Dikarenakan kita membiarkan kemaksiatan, tidak ada kecemburuan, tidak ada peduli, maka luar biasa akibatnya. Apalagi menjadi dayus, tidak ada kecemburuan terhadap keluarganya yang dibawa oleh laki-laki lain. Yang terakhir, ghirah tersebut adalah semangat beribadah, sholat tarawih, semangat puasa Ramadan, semangat. Ada yang sakit, nanti dikodok. Sholat ke masjid berjamaah, semangat, itu ghirah. Berjamaah ke masjid, semangat, itu ghirah. Kenapa? Dalam Islam ketika melihat hal-hal yang positif, hendaknya lihat ke atas. Ketika melihat dunia, hendaknya lihat ke bawah. Jangan masalah dunia lihat ke atas, jatuh kita nanti. Orang tuh beli mobil, beli rumah, banyaknya duitnya, awak juga ikut aja, sepeda aja, Honda aja, oto pun oto butut, larang sokan. Masalah dunia jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Tapi masalah ibadah, masalah ketaatan, lihat ke atas. Itulah ghirah, semangat. Kalau tak ada semangat, kita memandang terhadap kebaikan itu memandang ke bawah. Biarlah aku tidak sholat. Orang banyak yang tidak sholat lagi. Orang banyak tak peduli lagi masalah sholat, tak peduli lagi masalah amal soleh. Saya masih mending sesekali. Jangan begitu, Pak. Lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Itu yang disebut dengan Islam fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk kebaikan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hidup ini mesti ada ghirah, yaitu semangat untuk mengumpulkan amal ibadah, amal soleh. Jangan kita anggap
Maka kalau tak ada gairah tadi, kita akan biasa-biasa saja. Hidup tak semangat, bekerja tak semangat. Aku mati aja lah. Pergi ke kamar mandi, diminumnya racun, rupanya mama lemon. Sebulan buih mulut. Kenapa? Itu tadi, tak semangat hidup. Aku tak semangat hidup, Ustaz. Putus asa. Ibadah tak semangat, apa tak semangat? Aku mati aja lah. Itulah dia. La tayasu min rauhillahi illal qaumil kafirin. Tidaklah putus dari rahmat Allah, tidaklah ia berputus asa, melainkan dia adalah orang-orang kafir. Orang Islam tak ada putus asanya. Orang Islam tak ada patah semangat. Orang Islam itu mesti terus semangat, ghirah untuk beribadah, untuk menjalani hidup, untuk senantiasa terus aktif, terus hidup dalam menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah sampai mati pun tidak ada ibadah itu. Nantilah kalau dah tua saya baru rajin ke masjid, Ustaz. Rupanya tak sampai tua, mati dia duluan. Aku besok akan bertobat. Kemudian dia tidur pada malam hari. Rupanya tidak bangun-bangun. Aku besok mau rajin. Rupanya dia tidur malam tu, enggak bangun-bangun. Kira-kira Pak rugi enggak kira-kira? Mengapa harus nunggu besok taubat? Mengapa harus nunggu besok baru kita rajin? Kalau besok kita rupanya tidur mati kita, alamat kita enggak bisa apa-apa. Apalagi mati sebelum bertobat. Maka oleh karena itu, ghirah kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai tidak ada kecemburuan dalam diri kita. Jangan sampai tidak ada semangat dalam diri kita. Jangan sampai tidak ada kehidupan. Jangan sampai tidak ada jiwa yang menggelora untuk kebaikan. Jangan. Berbahaya Pak Bu. Iman bisa hilang kalau tidak ada ghirah dalam diri kita. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin barangkali waktu tinggal beberapa menit, ada yang bertanya, dipersilahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bertanya berkaitan dengan hal-hal yang penting sekira-kiranya itu untuk dipertanyakan. Pada Bapak Ibu dipersilakan. Waktu sekitar 7 menit atau 6 menit lagi. 8 menit lagi, Pak, Bu. Ada yang bertanya, Pak, Bu? Berkaitan dengan semangat ghirah, kecemburuan. Bagaimana Ustaz? Saya enggak cemburu saya. Istri saya diambil orang enggak cemburu. Anak saya dibawa orang enggak cemburu. Gimana tuh? Apa sebabnya? Kira-kira begitulah. Ada Pak? Tidak ada Pak? Mungkin lagi dipikir Pak ya. Waktu kita masih 8 menit Pak. Jadi kita buka sesi tanya jawab yang berkaitan hal-hal yang sekira-kiranya itu penting. Walaupun mungkin di luar tema, ya selagi itu penting insya Allah akan saya jawab semampu saya. Ada Pak? Kadang saya asik mendengarkan lupa mau bertanya, sehingga pas pada suruh tanya lupa apa mau ditanya. Padahal kita mungkin tadinya ada hal-hal yang mau ditanya, tapi ketika kita mendadak, ya kan tidak ada persiapan pertanyaan, maka kita akan bingung. Ada Pak? Ibu? Tidak ada? Pas? Bapak-bapak pas juga? Pas. Tak ada pertanyaan. Ini ke depan nanti kalau kita ada ceramah, kita usahakan untuk bertanya, kita usahakan untuk memberikan kesempatan waktu hal-hal yang berkaitan kira-kira itu penting untuk kita tanyakan. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhubung waktu kurang lebih sekitar 6 menit lagi. Jadi dalam hal ini perlu kita tingkatkan dan semangat giat untuk menegakkan hal-hal yang positif, untuk menegakkan hal-hal yang lurus dalam Islam. Jadi dalam Islam itu
gampang saja. Kalau kita ingin tegak lurus, maka ikutilah syariat Islam. Jangan pernah kita merasa Islam itu hal-hal yang bertentangan. Tidak. Islam tidak akan bertentangan sampai kapanpun. Maka disebut Islam itu rahmatan lil alamin, fleksibel. Fleksibel itu di zaman apapun, kondisi apapun, Islam itu akan tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi kita harus belajar Islam, ya harus betul-betul dipahami. Rajin-rajinlah duduk di pengajian. Jadi duduk di pengajian ini pahalanya besar. Selain malaikat mendoakan, julusu sa'atin indal ulama khairu min ibadati sanah. Duduk sesaat bersama ulama itu lebih baik daripada ibadah setahun, Pak. Capek ibadah setahun, tunggang tunggik segala macam. Tapi ketika kita duduk mendengarkan ilmu, bertambah ilmu kita. Oh, ternyata selama ini saya salah. Ternyata selama ini saya salah, nggak ngerti. Ketika kita duduk mendengarkan, oh begitu rupanya Ustaz. Iya, makanya penting duduk itu. Makanya saya kalau duduk mendengarkan ceramah Ustaz, saya kadang bertanya, kenapa? Karena penting pertanyaan jawaban daripada itu untuk saya dan untuk kita semua. Rasulullah sallallahu didatangi malaikat Jibril, mahwa Islam, mahwa ihsan, mahwa iman, mahwa Islam, mahwa ihsan, mahwa ihsan. Iman, Islam, ihsan. Anta lebih mengetahui, kata Rasulullah. Engkau lebih mengetahui. Ya, ditanya lagi oleh malaikat Jibril, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan? Lalu dijawab, iman amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wal qadrihi khairi wa syarrihi min Allah taala. Iman itu adalah, yaitu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, pada hari kiamat, kemudian kepada qada dan qadar, iman kepada takdir baik dan buruk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Islam, bunyal Islam ala khamsin, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa utuz zakah wa haji fil baitullah man istata'a ilaihi sabila. Apa itu Islam? Islam kaum bersyahadat, bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan aku Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, kemudian naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Mahwa ihsan an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat, tidak mampu melihat Allah, Allah melihat engkau. Apakah Rasulullah SAW mengajari malaikat Jibril? Apakah Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril itu mengajarkan malaikat Jibril? Tidak. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan ketika itu ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lainnya. Tujuannya ketika malaikat Jibril bertanya itu adalah jawaban dari Rasulullah untuk mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Disitulah pentingnya kita bertanya. Ada kalanya kita bertanya sudah tahu, tapi mungkin jamaah lain tidak tahu. Dari jawaban itu akan menambah wawasan kepada yang lain. Gitulah kira-kira Pak, pelajaran-pelajaran didapat oleh malaikat Jibril yang bertanya kepada baginda Rasulullah. Bukan dia nggak tahu malaikat Jibril, tapi dia tahu, tapi tujuannya untuk mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah kajian kita, ini kajian pembukaan. Mudah-mudahan seterusnya kita akan bergantian dengan ustaz-ustaz yang telah disiapkan. Mudah-mudahan menambahkan ilmu, wawasan dan keislaman kita, sehingga kita tetap berjalan di dalam koridor yang lurus, mendapatkan ilmu pengetahuan yang luas. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sikum nafsi bitaqwallah ila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi saya mohon ampun kepada Allah, astaghfirullahalazim, dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.